Sino badag? Jadi Oke, Kang Jami, take 2. Oke, boleh perkenalan dulu namanya siapa, jurusan dan kampusnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zamzami, asal kampus dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIP Gunung Nusantara Cibinong Cianjur, dan prodi saya Ilmu Pemerintahan. Halo semuanya, saya Muhammad Dani, mahasiswa program studi Ilmu Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Pasundan, Sukabumi. Halo, saya Siti Mulyati dari kampus TISIP Gunung Nusantara, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nama saya Nanda Pramudia, saya dari Universitas Nusa Putra, prodi akuntansi. Saya Niknik Nur Alia dari STISIP Gunung Nusantara Cianjur, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 6. Saya Maulid Yuswan Hidayat dari jurusan Teknik Informatika dan saya menempuh studi di Universitas Nusa Putra. Aku Rafa Suraya Labora dari kampus Universitas Nusa Putra. Aku dari program studi Desain Komunikasi Visual. Nama saya Senial Musuma, saya dari perguruan tinggi STISIP Gunung Nusantara Cianjur, program studi Ilmu Pemerintahan semester 6. Saya Ramdan, saya dari prodi Ilmu Pemerintahan dari kampus STISIP Gunung Nusantara Cianjur. Oke, apa latar belakang dan tujuan utama KKN tematik di Desa Mekarsari yang ditugaskan oleh LDIKT wilayah 4 ini? Oke, latar belakangnya dimulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi, latar belakang saya KKN tematik di Desa Mekarsari yang pertama itu adalah pengabdian kepada masyarakat dan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga itu dengan seikhlas-ikhlasnya dan mengamalkan ilmu dengan sebangga-bangganya dari diri saya sendiri. Kang Muhammad Dani, apa saja program utama yang kalian lakukan atau Kang Dani lakukan selama kurang lebih 3 bulan di Desa Mekarsari? Oke, program yang sudah kita lakukan adalah program-program yang utamanya diwajibkan oleh LDIKT 4 atau oleh Panitia Perguruan Tinggi Mandiri Gotong Royong Membangun Desa. Di antaranya ada program New Joro Stunting, Puskesos, Trauma Healing, One Village One Product, dan juga program inovasi. Untuk program New Joro Stunting sendiri, kami melakukan pendataan terkait anak-anak stunting di wilayah Desa Mekarsari. Kemudian kami juga melakukan pemberian PMT atau makanan tambahan di Posyandu, khususnya di Posyandu yang berada di Kadusunan Nyalindung, Desa Mekarsari, Kabupaten Cianjur. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi ke SMK Negeri 1 Agrabinta terkait antisipasi pernikahan dini sebagai langkah awal untuk mencegah stunting. Yang kedua, kami juga melakukan program trauma healing, yakni melakukan pendataan terkait lokasi-lokasi bencana di sekitaran wilayah Desa Mekarsari. Kami juga melakukan olahraga bersama anak-anak secara rutin. Kemudian kami juga ada yang namanya program Ancer atau Anak Ceria, di antaranya melakukan kegiatan menggambar dan juga mewarnai. Kemudian ada juga Cerdilab atau cerita dari laptop, di mana kegiatan ini dilakukan dengan metode pendekatan anak-anak melalui media cerita rakyat gitu. Kemudian untuk program selanjutnya ada PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga siaga bencana. Untuk Puskesos, kami melakukan kegiatan adminduk atau administrasi kependudukan, dan juga pernah kami berkolaborasi dengan P5A dan juga Puskesmas untuk kegiatan KB serentak di wilayah Kecamatan Agrabinta. Kemudian nih kami juga untuk program OPOP melakukan branding nih terhadap salah satu produk unggulan di Desa Mekarsari. Yang awalnya kita tuh mau mengangkat gula semut ya, tapi setelah berdiskusi dan juga berdialog dengan beberapa tokoh, dengan DPL kami dan juga dengan beberapa kampus kami sepakat untuk mengubah program OPOP ini menjadi produk unggulannya yakni beras. Bahkan kami membantu proses pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Kami juga melakukan desainnya, kan di kelompok kita ada yang jurusan DKV itu, sehingga dibantu untuk proses desain si wadah berasnya, untuk bannernya juga. Kemudian untuk program inovasi kita banyak melakukan kegiatan, diantaranya adalah KKN Mengajar di SDN Mekarsari, SDN Salatri, dan juga di SMP Negeri 1 Agrabinta serta SMK Negeri 1 Agrabinta. Kami juga melakukan KBM dan juga menekankan pada pendidikan karakter anak. Untuk di bidang lingkungannya kami melakukan kegiatan penanaman bibit pohon yang seremoninya pada saat itu dilakukan di Kecamatan Tegal Bulet, dilakukan bersama kelompok-kelompok lain di desa lain. Kemudian penanam pohon dilakukan di Desa Mekarsari, di SDN Mekarsari, dan juga di SMK Negeri 1 Agrabinta, dan juga di lingkungan wilayah Desa Mekarsari. Kami juga ada yang namanya KKN Berseri atau Bersih, Sehat, dan Rapi. Kegiatan ini dilakukan untuk bersih-bersih masjid,
bersih-bersih sekolah dan juga bersih-bersih lingkungan di wilayah Desa Mekarsari. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk kolaborasi dengan mitra lokal seperti puskesmas, sekolah, dan juga warga desa? Proses pelaksanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan bersama tokoh desa dan mitra seperti puskesmas dan sekolah. Kami membentuk tim kerja yang terdiri dari mahasiswa dan perwakilan warga untuk memastikan keterlibatan aktif. Kegiatan dilakukan secara bertahap, misalnya edukasi gizi bersama kader posyandu, sesi trauma healing dengan guru dan psikolog, serta pelatihan pembuatan produk OPOP bersama mitra masyarakat. Kolaborasi intensif dengan puskesmas dan sekolah membantu untuk kami mendapatkan data akurat, sementara warga desa berperan sebagai pelaksana dan pengawas program agar tepat sasaran. Udah agak kencang ngomongnya. Udah? Udah. Halo Sobat KKN, hari ini kita akan kembali ke wilayah Agrabinta, tempat kita melakukan pengabdian, tepatnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Setelah hari kemarin, kita dari Sukabumi membeli barang-barang dan juga kebutuhan untuk mendukung program kami di lokasi pengabdian. Doakan semoga lancar dan juga berdampak positif bagi kami, masyarakat, dan juga bagi perguruan tinggi. Ya, see you. Apa tantangan terbesar yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan KKN dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Oke, tantangan pertama yaitu dengan minimnya biaya, dikarenakan uang itu memang bukan untuk segalanya, tapi segalanya itu butuh uang, seperti itu. Tantangan itu banyak hal. Yang pertama adalah lingkungannya baru, jadi saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, karakter baru, masyarakat baru, dengan suasana yang baru. Kemudian tantangan selanjutnya ada dari kondisi keuangan, karena di sini ya perlu makan, perlu mengeluarkan biaya untuk program, apalagi untuk beberapa program seperti trauma healing. Untuk menggambarkan kita harus beli pensil warnanya, beli alat untuk tempat alas untuk menggambarnya, kertasnya, dan lain sebagainya, kan harus yang berkualitas gitu. Kemudian yang ketiga adalah tantangannya itu ada suhu. Di Agrabinta itu cukup panas karena berbatasan langsung dengan laut, sehingga jadi kulit kering gitu. Jadi itu tantangan tersendiri ya, karena harus beli pelembab gitu setiap hari, setiap waktu gitu. Kemudian juga sosial. Saya Muhammad Dhani sendiri dari STH Pasundan, sendiri juga dari program studi ilmu hukum. Jadi harus kuat, harus mampu gitu berhadapan dengan karakter-karakter baru. Apalagi kan ada karakter-karakter masyarakat itu berbeda-beda ya. Karakter-karakter kelompok juga berbeda-beda. Jadi berbagai karakter disatukan, berbagai ego disatukan, sehingga harus saling berpikiran terbuka gitu. Dan kuncinya cara mengatasinya adalah dengan komunikasi. Jadi kita rutin mengadakan evaluasi baik dengan kelompok, kemudian kami juga rutin berkoordinasi dengan pihak desa, masyarakat, maupun dengan pihak sekolah-sekolah yang mendukung program inovasi kami. Sebenarnya ada salah satu tantangan yang memang dihadapi oleh setiap KKN, yaitu mau KKN biasa ataupun KKN tematik, yaitu dengan proses adaptasi kita terhadap lingkungan baru. Terutama di Desa Mekarsari ini merupakan lingkungan yang memang bukan lingkungan yang sangat mudah ketika kita masuk. Nah, di sana kita harus beradaptasi kembali dengan masyarakatnya, dengan lingkungan pemerintahannya, ataupun dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, dengan menghadapi tantangan tersebut, kita harus lebih dekat dengan masyarakat, dengan instansi-instansi yang ada di dalam, dan juga dengan lingkungan baru. Apalagi KKN sekarang kan bukan hanya dari kampus TISIP Gunung Nusantara saja, tetapi dari kampus-kampus yang lainnya juga. Jadi kita harus ikut beradaptasi. Nah, mengenai tantangan tersebut dengan menghadapinya, yaitu dengan cara kita berkomunikasi dengan lebih dekat, mengeratkan tali persaudaraan, dan juga lingkungan yang lebih baik dengan berkolaborasi dengan masyarakat, dengan lingkungan yang lain, dan juga komunikasi yang baik ketika di posko dan juga di luar lingkungan.
Mungkin tantangan terbesarnya yaitu lebih ke menyesuaikan budaya di sini dengan di Sukabumi. Saya kan saya dari Sukabumi, sedangkan tempat KKN saya di Cianjur. Untuk mengatasi caranya mungkin lebih banyak berkomunikasi dengan warga setempat, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat di sini, seperti itu. Tantangan dan hambatan selama KKN di Desa Mekarsari yaitu berkomunikasi dan memahami kebutuhan masyarakat. Seringkali ada kesalahpahaman atau perbedaan ekspektasi antara masyarakat dan mahasiswa. Cara mengatasinya yaitu kita tetap berkomunikasi, memahami serta menghargai dan membangun jalinan yang lebih baik lagi bersama masyarakat. Wah, tantangan terbesar saya itu sangat banyak teman-teman karena di sini letak geografisnya sangat lumayan. Tantangan terbesar adalah keterbatasan akses dan kepercayaan awal dari setiap warga, serta kondisi pandemi yang pasca bencana, interaksi langsung jadi terbatas. Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan pendekatan persuasif dan transparan, mengedepankan komunikasi yang terbuka, serta memanfaatkan media sosial dan pertemuan-pertemuan kecil yang aman, serta protokol kesehatan yang baik. Selain itu, adaptasi metode kerja seperti pelatihan daring dan penggunaan alat bantu, menggunakan infokus misalnya, atau kelancaran kegiatan yang lainnya. Buat tantangan sih sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi yang paling aku notice itu karena mungkin Desa Mekarsari itu jauh dari perkotaan gitu ya. Jadi terlalu sepi gitu. Jadi kurang ramai, jadi kurang ada hiburan gitu. Jadi sering boring. Untuk antisipasi dari aku sih sebenarnya nggak ada. Orang kalau udah ada hiburan kan mau gimana lagi gitu. Ya paling dengan dinikmati dengan ikhlas aja mungkin gitu. Untuk program-program yang tim laksanakan ada beberapa hambatan yang kita alami. Yang pertama adalah komunikasi kepada pemerintahan setempat seperti desa dan kecamatan. Nah, dua aspek ini ternyata hambatan-hambatannya yaitu kondisi desa yang pemerintahan dan demokrasinya tidak stabil, yang menjadi hambatan utama ketika kita ingin melaksanakan komunikasi mengenai program-program yang ingin kita laksanakan. Selanjutnya, komunikasi kepada kecamatan menurut saya itu sangat sulit sekali, apalagi camat yang sekarang itu adalah camat yang baru. Jadi sulit sekali kita untuk berkomunikasi, untuk bekerja sama mengenai program-program yang menurut kita itu program-program yang perlu sekali ada dorongan dari pihak-pihak pemerintahan setempat seperti itu. Namun untuk solusinya kita terus memfollow up terus, kita terus komunikasikan terus, dan kita mencari alternatif program-program lain yang selaras dengan tema yang diberikan oleh LEDIKTI 4. Kalau tantangannya sih ngelihat dari antusias dari masyarakat ya. Jadi masyarakat terbilang acuh gak acuh gitu dengan adanya kita. Kalau buat penanganannya mungkin balik lagi di kita ya. Soalnya kan kita sebagai mahasiswa kita harus beradaptasi dengan masyarakat, kita harus bisa bergaul dengan masyarakat. Entah itu dengan pemudanya, dengan orang tuanya gitu, bahkan dengan anaknya kita harus bisa bergaul lah. Jadi kita harus bisa membiasakan diri dengan kondisi dan situasi masyarakat yang beragam. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita kelompok KKN Desa Mekarsari akan melakukan program Adminduk, yakni pendataan terkait KK dan juga KTP bagi warga di Kampung Rawapatat yang belum memiliki data tersebut. Hari ini kita melewati sungai menggunakan rakit menuju Kampung Rawapatat. See you. Bang Icahma tuh biasa lewat hutan apa jasa ada kan kurang doang. Siksaan. Kemarin ngiring rekaman tuh anak lele. Tuh. Kemarin itu sawarnya ya bisi berarti. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan Adminduk yang di tempat di Rawapatat. Alhamdulillah respon masyarakat kita menyambut dengan baik, bahkan di salah satu rumah kita mendapatkan jamuan yang cukup bagus ya, kita dikasih sampel ya guys ya.
kasih goreng kopi sambal, sama kurup suuk. sup dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Doain terus guys, semoga lancar dan kedepannya kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ini ke daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau ya oleh pihak pemerintah setempat. Apa harapan kamu terhadap keberlanjutan program setelah KKN selesai, baik untuk masyarakat, untuk diri sendiri maupun untuk kampus? Harapan saya untuk masyarakat, diri saya pribadi, dan juga untuk kampus. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerapkan dan juga melanjutkan perjuangan berikut yang kami dan juga saya berikan kepada masyarakat di Desa Mekarsari. Mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan apa yang telah kami terapkan di dalam masyarakat. Dan untuk diri pribadi, saya juga berterima kasih kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam kegiatan acara ini, baik juga untuk kampus. Mudah-mudahan kampus selalu menjadi promotor untuk kedepannya agar lebih baik lagi untuk KKN kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, harapannya mudah-mudahan kegiatan kayak Adminduk itu berkelanjutan dan semoga masyarakat itu sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, kan itu penting buat sekolah, penting juga buat bantuan sosial gitu. Kemudian harapannya juga semoga pohon yang kita tanam itu dijaga, siaga bencana. Semoga anak-anak di masa depan kamu ingat saya ya Kak Dani. Nanti kalau ada bencana ingat, kalau ada gempa lindungi kepala. Semoga bermanfaat untuk saya itu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa terus bermanfaat buat orang lain gitu. Dan untuk kampus, mudah-mudahan STH Pasundan kegiatan ini bisa salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, harapan saya ketika dari sekarang, dari mulai kita KKN sampai dengan ketika kita pulang, semoga apa yang telah kita jalankan, program apa yang telah kita sampaikan, entah itu di masyarakat, entah itu di sekolah maupun dengan teman-teman yang memang di luar daripada kampus TISIP Gunung Nusantara, bisa tetap mengeratkan tali persaudaraan dan juga silaturahminya. Bukan hanya daripada itu, tetapi juga ketika program kita dijalankan di masyarakat, semoga masyarakat bisa mengenang anggota KKN tematik Desa Mekarsari dan juga teman-teman semua dari anak-anak SMP, dari anak-anak SD maupun SMK yang telah kami silaturahmi dan juga kita belajar bareng. Semoga bisa bermanfaat, entah itu dari lingkungannya, entah itu dari program yang kita jalankan. Semoga tetap ada sampai kapanpun dan juga bisa dilanjutkan sampai bagaimanapun, sampai juga dan bertemu kembali di waktu selanjutnya. Harapan saya untuk Desa Mekarsari teruslah berbenah dan mungkin lihatlah kepada masyarakat yang lebih bawah gitu ya, karena mungkin yang saya pelajari di sini kurangnya melihat kepada masyarakat yang di bawah, seperti kan banyak warga-warga yang terkendala akses, itu kurangnya perhatian. Mungkin untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi dan lebih mendengarkan suara-suara masyarakat yang membutuhkan bantuan gitu. Ini adalah pelajaran pertama bagi saya dan sangat berkesan. Mungkin segitu sih, itu harapannya lah. Untuk masyarakat yang ada di sini, dari pelaksanaan program yang kita laksanakan, semoga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan untuk diri sendiri kita bisa membawa nama baik kampus. Saya pribadi berharap program-program ini dapat terus berjalan dan berkembang dengan penuh dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Keberlanjutan zero stunting dan OPOP misalnya diharapkan menjadi bagian dari agenda pembangunan desa jangka panjang. Bagi kami sebagai mahasiswa, pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk memahami pentingnya kolaborasi, adaptasi, dan pengabdian nyata yang akan kami bawa dalam karir dan kehidupan sosial ke depan. Harapannya semoga di bulan ini kami memiliki program unggulan, program penutup, semoga terlaksana dan banyak sponsor yang masuk. Namun harapan yang setelah beres dari KKN ini, semoga saya bisa menjadi lebih baik, bisa meningkatkan kualitas lebih baik, dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan pasca dari KKN tematik ini. Kalau buat kedepannya sih, saya berharap semoga masyarakat di sini lebih melek terhadap administrasi kenegaraan, karena administrasi kenegaraan tersebut
sangat dibutuhkan gitu. Jadi entah itu dalam bantuan ataupun anak yang ingin masuk ke sekolah supaya tidak ribet dan juga lebih mempermudah gitu. Kedepannya anak itu dinyatakan sah ataupun mereka punya identitas yang sangat jelas. Aya di bumi. Sok tani hungkul tara-tara plak-plak kieu mah mah da. Belak pare hungkul.